Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat bertangkaikan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin pemirsa di rumah, manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur fisik, dan yang kedua, unsur psikis. Dan yang kedua unsur itu selalu saling mempengaruhi. Jika dalam istilah psikologi, itu ada istilah somasikotis dan psikosomatis. Somasikotis itu adalah gejala fisik yang mempengaruhi keadaan mental. Contoh, ketika ahwat-ahwat haid, ya, biasanya itu amarahnya selalu meluap-luap. Nah, selanjutnya itu ada psikosomatis, keadaan mental, gejala-gejala mental yang mempengaruhi keadaan fisik. Contoh, ketika orang demam panggung, ketika dia akan tampil ke depan, biasanya suka timbul mules gitu ya. Mules itu dari mana asal mules nggak tahu ya. Nah, itu sebut psikosomatis. Hadirin pemirsa di rumah, kita sudah tidak asing lagi mendengarkan kata healing. Ya, healing itu mungkin konotasinya jalan-jalan atau apa. Nah, biasanya healing itu muncul ketika orang-orang sudah mulai penat dengan segala urusannya. Mungkin pekerjaannya yang terlalu berat, atau dia menemukan ujian yang memang dirasa dia berat. Itu maka muncullah kata healing. Nah, itu bukti bahwa ketika urusan orang sudah berat, nah itu perlu adanya refresh. Mentalnya perlu di-refresh dengan adanya refreshing tadi, healing tadi. Nah, saya di sini berdiri insya Allah akan sharing tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan mental. Berbicara tentang puasa, puasa menurut bahasa adalah al-imsak atau menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan rasa lapar, haus, jima, dan segala hal yang menghilangkan nilai puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jika dikaji lebih dalam, syariat itu bukan hanya sebuah ritual belaka. Ya, puasa juga bukan hanya ritual belaka menahan rasa lapar, bukan. Tetapi itu adalah sarana untuk mendidik kita menjadikan jiwa-jiwa yang sehat, mental-mental yang sehat. Berikut beberapa pengaruh puasa terhadap kesehatan mental. Yang pertama adalah yaitu ada kontrol diri. Memahami esensi puasa, yaitu bukan hanya sebagai menahan rasa lapar dan haus saja, melainkan menjadikan kita semua insan-insan yang bertakwa. Nah, takwa menurut istilah psikologi bisa dikatakan sebuah kontrol diri. Sebagaimana tadi definisi puasa, ya, bahwa menahan diri. Nah, mungkin yang biasanya kita di bulan-bulan biasa makan seenaknya, pagi makan, bangun tidur makan, siang makan, asar makan, isya makan, malam lapar makan lagi. Nah, di bulan puasa itu tidak ada, semuanya diatur. Makannya hanya waktu sahur dan waktu buka.
Itu semuanya dikontrol. Begitupun juga dengan amarah kita. Ya, begitupun juga dengan mulut kita yang kita gatal ingin membicarakan orang lain, ingin gibah, ingin ngomongin orang lain. Itu semuanya seketika ditahan karena kita sadar kita sedang melakukan puasa. Nah, selanjutnya mengontrol diri juga untuk diri kita menjauhi stresor ataupun hal-hal negatif yang akan memicu kita melakukan hal negatif tersebut. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali terkait 6 adab dalam melakukan puasa, diantaranya itu ada yang pertama tadi menjauhi ghibah, dan yang selanjutnya itu adalah menjauhi pertikaian atau pertengkaran. Karena kan otomatis jika kita mengikuti debat kusir, kita akan emosi, pertengkaran akan terjadi. Maka dari sana itu adalah adab dari puasa, dan itu adalah sebagian dari kontrol diri kita selama puasa. Selanjutnya, nomor 2 pengaruhnya adalah efek kebahagiaan. Kebahagiaan muncul biasanya ketika seseorang sudah melalui rintangan-rintangan yang luar biasa, melalui hambatan yang tidak biasa saja. Contoh, ketika seorang pendaki mendaki gunung, melewati lembah, ya, melewati kerikil, melewati banyak sekali pepohonan yang menghalangi. Ketika sudah sampai di atas, kelelahannya, rasa sakitnya itu semuanya hilang karena dia sudah berhasil. Begitupun orang yang puasa. Orang yang puasa sudah melalui menahan rasa lapar, menahan emosi. Ketika dia menemukan waktu buka, dia sangat-sangat dalam keadaan bahagia. Seperti salah satu hadis yang mengatakan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2. Yang pertama adalah menemukan waktu berbuka, dan yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kebahagiaan ketika melakukan hal-hal yang positif. Di bulan puasa biasanya nih, ketika orang-orang yang biasa ngapalin Quran atau baca Quran hanya 1 halaman, tiba-tiba nih bulan puasa jadi 1 juz gitu. Yang biasanya 2 halaman, tiba-tiba jadi 2 juz. Itu karena bulan puasa. Nah, ketika kita banyak melakukan hal-hal positif seperti itu menstimulasi otak kita memproduksi hormon endorfin lebih banyak, sehingga timbul rasa-rasa kebahagiaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pikiran menjadi tenang dan memunculkan daya kreatif. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa yang sebelumnya. Berarti kalau sekarang tahun 2023, yang 2022-nya itu diampuni. Oke, secara kontekstual memang seperti itu. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diampuni. Secara tekstual memang seperti itu. Namun, secara kontekstualnya, dalam buku psikoterapi religius, itu dikatakan bahwa secara konseptualnya itu kita muncul daya kreatif otak kita supaya melakukan hal-hal yang lebih baik yang dilakukan di 2022 itu jadi lebih baik lagi di 2023. Jadi kita akan memikirkan kreatif kita, inovatif lagi, kira-kira amalan apa nih yang akan bisa kita lakukan supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu secara kontekstual. Nah, dari 3 pengaruh itu akan bisa diraih ketika kita benar-benar memahami esensi dari puasa itu sendiri, yaitu bukan hanya menahan rasa lapar, bukan hanya menahan rasa haus. Nah, mudah-mudahan puasa kita di tahun ini bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan saja, melainkan menjadi sarana kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Saya ucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan. Itu mutlak dari saya pribadi.
jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita